Bisa dengan kuliah universitas kan hanya dengan KTP ya. Kalau ini enggak, ini adalah satu media yang Anda biasa berdialektika tentang ilmu, biasa berdialektika tentang konseling dalam suasana yang menyenangkan. Paham ya? Nah, jadi nanti biasa jauh-jauh dekat sini aja nggak apa-apa. Jadi ini nggak ada aksen, nggak ada tugas. Hanya ini melatih kawan-kawan di dunia kita biasa berdialektika, berdialog ya. Dan kita itu berdialog dengan satu teman. Karena dulu itu saya cerita dulu tentang filsafat Sokrates itu mengajarkan masyarakat itu dulu zaman dulu itu kan masyarakatnya dulu. Nah, hanya ada beberapa orang yang bisa. Karena ngajarnya yang harus di pasar. Di pasar ada orang tidak kumpul. Dulu orang dulu kayak mana? Lama-lama orang pada kumpul. Dan itu muncullah itu kayak gitu. Nah, kebiasaan itu kita bangun. Kita ada di sekolah itu kayak di pasar satu kan. Nah, di sini kita nanti berdialog apa tuh tentang sini. Hari ini saya akan bicara tentang sedikit memberikan pemahaman tentang praktek di sekolah. Jadi diawali dari yang sampai dari ini adalah kumpulan pengalaman di BK. Ini kira-kira dari satu dan saya diawali ketika saya di materi salah satu guru itu bilang, Pak, ini ini yang bilang buku. Saya juga kan baru paham beberapa waktu yang lalu ternyata buku ini tidak terjadi. Tanya kan banyak ya, kita saya nggak tahu saya seperti apa. Jadi enggak tahu jual apa dan saya nggak tahu. Tapi kalau ingin baca-baca itu pengalaman semua guru dari Indonesia yang terpilih misalnya saya nggak tahu ini betul apa kalau mau dibaca seperti ini saya dia nggak tahu ini gimana caranya. Sekarang saya akan bicara satu pengalaman tapi kita discuss ya tentang apa yang dilakukan oleh penulis. Di sini ada namanya Razedi Neri Sakti. Razedi Neri Sakti SPD itu adalah guru BK dari Jepara. Ya. Di awal dia bercerita begini kawan. Apa kabar para guru BK dari Indonesia? Tetap semangat ya. Karena masih ada yang merasa bahwa BK atau guru BK dipandang sebelah mata. Jawabannya pasti ada. Apalagi sekolah yang berada di desa-desa. Fakta yang ditemui di lapangan, banyak sekali yang menganggap bahwa guru BK itu tidak punya pekerjaan. Di sekolah itu dianggap guru BK tidak punya pekerjaan. Ternyata di Jepara kayak gitu juga ya. Habis itu guru BK karena nggak ada pekerjaan itu dianggap sebagai atau dikasih tugas jadi guru mapel. Jadi guru BK itu banyak yang ada banyak yang ada seni gitu. Bahkan karena dianggap tidak pentingnya itu ada juga yang bisa di sekolah tidak ada guru BK-nya. Sehingga orang masih menganggap bahwa termasuk orang tua siswa juga guru BK itu kalau bisa sekolah termasuk untuk dan ketika anaknya itu tidak pernah dipanggil guru BK dianggap bahwa anaknya tidak baik. Nah, yang itu
dikasih tugas kerja, terus orang tua akan kalau anaknya bermasalah, anaknya bolos, pasti harus dilaporkan ke guru BK. Bahkan ada asumsi yang ketika anak atau ada pas SMA tidak pernah dipanggil guru BK, itu disebut sebagai anak yang baik. Dan sebaliknya, ketika anak sering menghadapi berhadapan dengan guru BK, maka dia dianggap apa yang bermasalah. Nah, itu pemantik. Pemantik itu pemicu kita bisa dulu. Tentang konsepsi yang seperti itu, menurut Anda bagaimana? Benar atau tidak atau seperti apa? Ya, silakan siapa yang mau menjelaskan dan lainnya silakan merespon. Bahwa guru BK boleh di sekolah, guru BK menghukum, guru BK di sekolah tidak ada kerjaan, terus guru BK yaitu anak yang tidak pernah dipanggil guru BK itu namanya anak yang baik, anak yang sering dipanggil guru BK anak yang nakal dan segala macamnya. Nah, dan kawan-kawan yang baru kita baru keluar dari SMK itu, apa pengalaman Anda terkait praktek sekolah? Apakah masih seperti ini atau seperti apa? Silakan satu persatu siapa yang menyampaikan pendapat dan pengalaman. Silakan. Ya, satu-satu. Atau gini dulu. Saya akan minta beberapa siswa menyampaikan pengalamannya ketika bukan menghadapi ya. Karena dia menjadi calon guru BK atau jadi BK lah ya. Pasti pengalamannya ketika di sekolah kan tahu BK-nya siapa, dan sebagainya. Apakah guru BK di sekolah Anda itu relate dengan yang diucapkan oleh Ibu Razati yang disampaikan? Ya, silakan Mbak. Galak tapi nah kalau dia ada anggapan yang tadi itu guru BK kayak gitu nggak? Nah, di sekolah mana maksudnya? SMK itu jadi besar. Kalau di sekolah gurunya itu kurang kayak pilih kasih pilihan konselnya. Jadi kalau misalnya anak ini bermasalah tapi dia tidak sama konselnya, bukan konseling malahan nggak akan dipanggil. Misalnya nih, kan kalau di sekolahan kalau ketahuan pacaran itu bakalan sidang sama konselingnya. Nah, sedangkan kalau misalnya guru perempuan ini kalau misalnya dekat sama anak yang pacaran ini, dia nggak akan dipangkuan, tidak akan dikonseling. Jadi gurunya di sekolahnya masih tidak ya? Berarti benar dia boleh di sekolah ya? Di sekolahnya gimana? Yang di depan saya pengalamannya, enggak. Pasti suka menghukum juga. Yang cowok di sekolahnya Oke, ada beberapa pengalaman. Menurut yang lain, coba yang Mas ya, silakan. Ada pengalaman apa terus tadi yang diungkapkan sama Bu Reja itu menurut Anda kayak mana? Tegas setiap bulan itu hadiah Bu Reja nanti Sekolah mana? Di Teresia ya?
kurang tegas, dia cuma mereka cuma sedikit doang, cuma kayak air doang, dia cuma gitu doang, nggak ada kayak kenceng banget. Kalau Kalau di tempat tuh sekolah dulu, sekolahnya sekolahnya mana? SMA 1. BK-nya belum ada. Sekolah dulu. Sama. Sama satu Purbalingga itu yang dalam mas dan Iya. Bapak di sini kan, di sini sama Pak Warno. Sama sama Pak siapa namanya itu? Siapa tuh? Lupa. Oh enggak pernah. Ya biasanya cuma bicara. saya pernah di SMA 1 Purbalingga. Ingat nggak? Doa bersama di masjid. Iya. Iya. Itu kamu masih kelas berapa? 10. Kelas 10 ya, sebelum COVID ya. Iya. Nah, sekarang itu pengalaman. Coba saya ingin tahu sih idealnya menurut kamu kan baru masuk jadi mahasiswa BK ya. Terus kemarin dari SMP sudah ada BK, SMA juga BK ya. Kan banyak pengalaman. Kalau saya itu kan nakal ya, dulu pokoknya jangan ditiru lah ya. Itu kan SMA 1 Kota Gajah. Saya nakalnya SMA, SMP enggak. SMP kan alim ya. Begitu SMA karena pergaulan akhirnya nakal lah. SMA saya sekolah saya pasti jalanannya masih bolong-bolong. Dan itu terbawa sampai sekarang. Kalau ada nanti saat tinggal saya di luar, misalkan saya di luar, lihat saya anak jin, saya sampai di sini, ya itu kebiasaan. Saya bukan saya nakal ya, karena kebiasaan di belajarnya. Dan pokoknya itu. Nanti kalau ada yang saya di luar dandanannya, makanya kalau di kampus saya dandanannya agak beda dengan besok-besok yang lain. Jadi menurut saya itu di Kota Gajah waktu itu guru BK-nya galak-galak. Guru BK-nya galak-galak, begitu saya tahu tentang BK, ternyata seharusnya nggak kayak gitu. Nah, setelah saya tahu BK, nah kan ada belum tahu nih, ada kan baru masuk kan, baru pelajarannya yang BK kita belum banyak. Nah, menurut Anda seharusnya guru BK itu kayak mana? Dari pengalaman ya, pokoknya saya nggak mau dari ilmu. Dari ilmu Anda masih kecil, masih. Tapi dari pengalaman dari SMP, SMA, harusnya guru BK nggak kayak gitu, harusnya gini. Coba siapa yang mau dia berani ngomong? Seharusnya guru BK itu. Coba, nggak apa-apa, kita bebas aja, kita bebas ngomong bebas. Anda nggak suka tentang ini nggak apa-apa, Anda mau ngomong apa, ide apa? Ya harusnya tuh kayak sama murid tuh ini mau ngakalapin gitu kayak akrab gitu Sebutkan loh. nama biar saya kenal. Sebutkan nama biar saya ada. Namanya Ini, menurut ini harusnya guru BK itu ngajarin siswa, terus ngakalapin terus kayak apa yang nanya apa gimana itu nggak yang cuek terus nanti tiba-tiba kalau ada masalah gimana. So dari dini ada yang lain nggak? Menurut dini harusnya guru BK itu ya, akrab dengan siswa, dekat dengan siswa, jangan pas ada anaknya bermasalah langsung dia galak. Itu menurut dini. Ada lagi cuma yang pengen nggak tuh, pengennya. Atau ada nanti kalau jadi guru BK harusnya gimana? Jangan-jangan Anda sudah mencemooh guru BK yang di sekolah begitu ada jadi guru BK, karena Anda nggak punya. Saya harus gini. Coba, menurut siapa aja coba yang pengen jadi guru BK harus gimana caranya? Jadi pengennya ada pemetaan ya, jadi guru kita tuh tahu gitu kan, tahu bahwa anak ini punya potensi ini,
nanti ya pokoknya Anda kalau belajar yang benar-benar insya Allah bisa. Oh yang lainnya, pengennya guru BK kayak apa? Tadi santai terus nggak apa-apa, ini kan namanya harapan. Jadi rumah kedua, rumah ketiganya siapa? Pacar. Mbak, Mbak. Pengennya guru BK kayak mana sih? Atau ketika saya jadi guru BK harusnya seperti apa? Oke, kita simpulin ya kawan-kawan untuk tematik pertama. Memang Anda akan dihadapkan pada satu realita begini. Anda nanti ya, Anda akan dihadapkan pada satu realita bahwa namanya anak remaja itu tidak sama dengan orang dewasa. Orang dewasa dikasih tahu dia nurut karena dia sudah mikir. Nah sehingga anak remaja itu kamu kasih tahu dia ngelawan. Karena posisinya kamu itu guru, ketika dilawan sama murid gimana? Gak ada senyum lagi kan? Karena kita senyum dia ngelujar katanya. Akhirnya kamu marah. Nah karena kamu sering marah, maka kamu dianggap sebagai polisi sekolah, guru yang suka menghukum gitu. Itu akan terjadi gitu. Nah, solusinya gimana? Supaya keinginan tadi begitu dihadapkan pada realita, dia ada klik, ada kesesuaian. Jadi ada sedang ideal, tapi ketika anak-anak sekolah ternyata diomongin becek, malah becekin gurunya kan, gurunya anggap hujat ini anak ini, akhirnya dimarahin. Karena sering-sering dimarahin, ya tadi image tadi terbangun bahwa guru BK itu galak, guru BK itu. Menurut Anda ketika kayak gitu, solusinya gimana? Supaya Anda nggak ada, bukan penerus guru BK galak, kan mukanya muka judes kan. Jangan-jangan jadi guru BK judes nanti. Solusinya gimana tuh? Enggak. Ya, solusinya enggak usah ini, enggak usah teori-teori yang lain. Pendekatan, Pak. Pendekatan terhadap siswa. Kalau ini pendekatan kepada siswa. Iya, maksud saya tadi kan mau dekati nih, kan ada anak yang akan diomongin malah nunja, ya. Kan banyak tuh kan. cara pendekatannya. Santai ke depan kampus, ngobrol santai. Kita ngerti jarak gitu, maunya gimana. Ada lagi? Jangan. Gini kawan. Bukan kode etik ya, bukan kode etik. Pelibatan kita kepada kegiatan peserta didik itu bagus, tapi tidak boleh pelibatan praktis. Kalau Anda semakin pelibatan praktis, maka anak-anak akan menganggap Anda dengan dia setara. Anda nggak akan ada grade-nya, nggak akan ada nilai plusnya. Nah, boleh Anda tanya kamu suka game. Jadi dia suka game, kita juga tahu game, walaupun kita nggak nge-game. Jadi itu hanya sebagai pembuka. Nah, sekarang ini saya pernah di Padang, cerita benar. PPL di Padang itu saya dikasih SMA, saya dikasih masuk kelas 3 di SMA ini ada biak, ada SMA ada biak itu di Greenfield. Nah di SMA itu SMA IPS nya IPS 4. Jadi tiap guru masuk ke situ pulangnya bersedih gitu. Nah akhirnya
masuk di sini tuh karena saya dihukum sebenarnya. Saya dihukum. Jadi mereka tuh benar begitu saya masuk, ya kakinya di meja, mejanya di kaki, ya segala macam lah gitu. Saya biarin aja di pertemuan pertama. Pertemuan kedua baru saya lihat mereka masih kayak gitu. Terus saya tanya, saya cuma ternyata begini kawan. Maka banyak istilah itu ketika kita mampu menertawakan diri kita sendiri, itu adalah bentuk kesuksesan. Ya, saya kasih kata kunci. Ketika kamu berani menertawakan dirimu sendiri, itu adalah bentuk kesuksesan. Jadi saya membuat mereka tertawa dengan diri dia sendiri. Caranya begini. Oh iya ya. Pantesan anak IPS itu dibilang anak bodoh-bodoh. Orang nggak ada yang potensi. Mereka bagus itu terdiam. Terusin aja. Orang saya masuk lu pada tanya pada nggak bisa jawab. Nah, makin mereka panas tuh. Enggak Pak, kamu nggak kayak gitu. Nah, tapi faktanya kayak gitu, terus aja tunjukin terus. Kan faktanya kayak gitu gimana? Nah, habis itu udah jangan tanya jawaban. Sampai mereka udah biasa jauh-jauh lah, terlalu jauh Pak Bang. Di SMK Negeri 3 Metro di jurusan listrik. Saya pernah masuk di situ sampai gurunya bertanya, ya Allah saya nggak bohong. Gurunya bertanya, Pak, saya boleh nggak masuk di situ pas saat saya masuk? Dan itu menurut anak IPS, anak jurusan listrik itu udah taubat. Ini kan udah dibangun ya, waktu itu belum dibangun. Ditaruh di kelas paling ujung di belakang, iya kan? Wah, kata saya luar biasa dikasih kayak gini terus dalam hidup saya ya. Tapi mereka harus itu semangat gitu, sampai mereka itu nangis. Ujungnya di Facebook saya kalau nggak salah. Nah, caranya kayak gitu kawan-kawan. Jangan mengcounter, jangan melawan mereka. Mereka tuh masih masa-masa masa-masa labil. Karena apalagi kalau dipukul. Ya, jangan sekali-kali mukul anak SMA. Kalau mukul anak SMP masih boleh, dia masih tahu sakit. Anak SMA begitu kamu pukul, dia cukupnya dipulang. Enggak ngelawan enggak? Ngelawan dia, kalau ngelawan pasti dia tahu dia akan dipukul. Ketika anak SMA kamu pukul, di luar cuma pukulannya cuma gitu aja. Bisa dipukul kita ketawa aja. Jadi pukulan itu pukulan yang lebih telak adalah buat dia ketawa dengan diri dia. Menghina, tapi habis itu kita angkat ke darat. Misalkan walah lele, iren, sombong gitu. Kan dia ketawa tuh. Dia ketawain diri dia, kan kita ngomong dia ketawa aja. Itu caranya. Nah, nanti kita angkat, begitu kita angkat, pendekatan. Dan itu adalah